Jangan sebutin Aduh. Ya gitu. Belum apa-apa baru tahap pertama udah ikut. Sakit. Udah biasa kan? Udah biasa ghosting. Aduh, bener. Salah satunya curhat pemirsa. Tapi kan kita udah ditanya-tanya nih. Iya. Sekarang tinggal kenapa bisa ada di BNN sebagai dari kepolisian gitu kan. Ceritanya sih sangat amat panjang ya. Ya intinya mah saya mencoba seleksi di BNN. Mencoba-coba tak taunya keterima. Dan saya jalani ternyata lebih nyaman dari yang pernah saya alami gitu kan. Dinas di paling nyaman. Satu, jiwa kekeluargaan. Kedua, tidak hanya Polri kan, di sini ada tentara, ada PNS, ada anak-anak rekan-rekan di sini, PKL segala macem gitu kan. Jadi jiwa kekeluargaan dan kita bisa mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kita tuh bisa lebih berkembang gitu kan, kepada masyarakat lebih bisa dekat gitu loh. Bisa lebih mendekatkan diri terhadap masyarakat, birokrasinya juga bisa ini gitu kan. Nah, ya alhamdulillah di BNN ini saya banyak belajar bersyukur. Belajar sabar. Segala baru badan saya akhirnya. Belajar mengaji juga kan, itu baju DKM. Jumat berkah. Jumat berkah. Dan juga alhamdulillah dengan saya di BNN, alhamdulillah program Jumat Berkah berbagi terhadap yatim jompo bisa terrealisasikan berkat dari donasi donatur rekan-rekan sekalian, baik dari angkatan saya, dari jaksa, semuanya alhamdulillah per minggu dapat 2 sampai 5 juta per minggu untuk berbagi. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian untuk program ke depan berencana untuk membantu sesama. Nah, dari KNPI, dari genre kita berencana untuk bisa lebih membantu, gitu kan? Program mudah-mudahan yang menonton di sini, para pejabat, para pimpinan kita bisa saling lah. Alhamdulillah BNN sudah punya program Jumat Berkah. Itu gimana sih Bang? Programnya tuh seperti apa, gimana jadi, gitu maksudnya? Setiap hari Jumat, beres Jumat, beres Jumat, terus beres pengajian ibu-ibu jompo. Jadi yang tadinya jumlah pengajian itu 20 orang, sekarang udah jadi 60. Bahkan kalau nggak salah jadi 70 orang. Mantap. Memang pada dasarnya dia butuh dengan uang 20.000. Dengan nasi bungkus. Iya. Tapi setidaknya dia bisa istiqomah dalam beribadah. Ngaji. Gitu kan? Alhamdulillah sudah istiqomah. Dan juga saya pasang status. Akhirnya banyak yang mau, yang minat. Termasuk Bu Jaksa, pimpinan saya di sini, BNN, Bandung Barat segala macam. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan Jumat Berkah jadi setiap hari berkah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya berkah. Semuanya berkah. Buah berkah untuk kita semua. Luar biasa. BNN apa tadi jargonnya? Luar. Tapi ya berbicara tentang kebaikan juga gitu ya. Kebetulan di siapapun gitu ya, mungkin memang stigma masyarakat gitu kan melihat baju loreng, wah ini siapa nih gitu kan, polemik yang ada gitu kan, stigma seperti itu. Wah seru nih, udah mulai anak saya. Ternyata gitu kan di Sapma Pemuda Pancasila tuh ada program namanya Iuran Kebaikan. Jadi kita itu bisa solid dari tatanan daerah itu sampai ke komisariat. Komisariat itu kecamatan. Jadi dari pusatnya ada, cabangnya kita punya di kecamatan ini gitu kan. Kecamatan dari mulai Cimanggung sampai dengan di Rancakalong itu kita ada iuran dari uang pribadi kita, mengumpulkan uang 1 minggu sekali, justru sama kayak Jumat Berkah. Tapi karena memang kita masih pelajar, ada yang mahasiswa, ada juga yang mungkin bahkan bekerja gitu kan dengan uang seadanya, sampai kita bisa mengumpulkan 500 sampai 1 juta. Dari uang itu kita kumpulkan, kita langsung bagikan ke masyarakat dalam berbentuk sembako. Itu sudah berjalan kurang lebih 8 kali. Berarti 8 minggu sudah berjalan nih. Sapma Pemuda Pancasila ini dengan baju lorengnya, dengan stigma yang seperti di masyarakat, kita berbagi ke masyarakat justru yang memang mereka nggak mendapatkan bantuan. Baik berupa sembako seperti itu. Mungkin sekedar
sekedar obrolan dari saya nih ya. Baju boleh sama, tapi hati tidak sama semua. Baju boleh coklat, tapi hati tidak semuanya pink, gitu kan? Berarti orang-orangnya atau oknum yang bisa yang memanfaatkan situasi, dan mungkin tidak semuanya dari, mohon maaf nih, dari PP ataupun dari kepolisian ataupun dari BNN semuanya yang jahat, tapi oknum. Kita garis bawahi oknum, itu kan? Nah, oleh sebab itu maka stigma dari masyarakat, pola pikir dari masyarakat, tidak semua orang sama, tidak semua organisasi sama. Organisasi dan juga Polri khususnya punya visi dan misi yang baik dan bagus. Tapi yang bisa yang memanfaatkan itu adalah hanya oknum. Karena memang Polri pun sama ya, di masyarakat ada yang bilang wah sampai itu, sampai Z. Sampai Z. Padahal masyarakat banyak terbantu. Tapi emang tetap suka ada aja ya Wah, gitu kan. Banyak. Mereka tuh tujuannya apa sih? Ya karena pengakuan tadi, merasa ingin diakui dengan seragamnya gitu kan, merasa perlu uang gitu kan. Ya, itu Memanfaatkan apa sih kayak gitu, kekuasaan kali ya? Iya. Memanfaatkan kekuasaan dengan cara negatif. Tapi mudah-mudahan dengan adanya forum ataupun dengan adanya berencana tadi, anak generasi muda dari sekarang tertata sehingga bisa menjadi lebih baik. Dan saya punya tekad. Orang yang punya dasar yang kuat, ketika dia melenceng, dia akan kembali. Beda dengan orang yang tidak punya dasar. Oleh sebab itu, baik dasar sekolah ataupun dasar agama harus dari awal harus dibangun. Seperti Dek Farhan ya, Dari Farhan. di mana SMA mana? SMA IT Insan Sejahtera. Dede banget gitu ya, gemes banget kan. Gemes banget ya. Jadi kalau Teh Eva ke Farhan tuh berondong ya. Betul. Aduh. Berondong. Kalau Eva ke saya Ranina. Kriuk. Bukan itu. Tapi berbicara program gitu ya, kemarin dari KNPI pun sama gitu kan. KNPI selalu giat buat membuat suatu program, bukan hanya tentang narkoba ya. Kemarin juga sempat ikut kan dari KNPI ada pelatihan, pendidikan-pelatihan ya dari BNN. Selain itu kita kemarin ada gebiar vaksinasi di GIM gitu kan dengan pesertanya ribuan. Lalu ada penanggulangan COVID, ada desinfektan gitu. Jadi sebetulnya mungkin kalau teman-teman di genre gitu kan, programnya kita merencanakan. Bagaimana biar masa depannya tertata gitu kan. Tapi kalau di KNPI bagaimana nih kita menjadi bagian dari solusi atau mitra pemerintah. Biar si pemerintah ini punya program, kita bantu dengan pemuda yang dinaungi dari OKP itu singkatan dari ya organisasi pemuda gitu kan, kayak ada Ormas gitu kan, teman-teman di Briges, XTC, Viking gitu kan. Mereka kita naungi, akhirnya buatlah suatu program seperti yang kemarin ada gebiar vaksin, ada penyemprotan desinfektan gitu kan, dan berbagai macam hal yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, kembali ke solusi nih, Dok. Di zaman pandemi saat ini, kita anak-anak muda, penerus bangsa harus mencari solusi. Seperti saya di lapangan, solusi dari pandemi ini kejahatan merajalela. Semakin banyak orang lapar, kejahatan semakin banyak. Ya, betul. Apalagi pandemi saat ini, banyak orang yang pengangguran, pedagang, pabrik-pabrik dibatasi. Berarti kan secara tidak langsung pengangguran banyak, mengakibatkan kejahatan meningkat. Solusi dari kita itu apa? Salah satunya Jumat Berkah, salah satunya berencana, gitu kan? Salah satunya berencana. Nah, mungkin dari rekan sekalian, solusinya itu apa di era pandemi saat ini khususnya? Dari Bapak Gendre? Dari yang forum. dari forum, karena kita ditugasin untuk mengelola kampung KB. Karena di kampung KB itu ada Poktan. Yang satu Poktan BKB, BKL, BKR, ada juga PIKR, ada juga UPPKA. UPPKA itu yang mengelola perekonomian. Perekonomian. Yang tadi PPKA. UPPKA atau UPPKA atau UPPKS. Kalau dulunya UPPKS, Ada PPKM mungkin ya. bisa. Saudara ya. Jadi mengelola kampung KB supaya kampung KB itu berkembang. Dan bisa menghasilkan, misalnya kampung KB ini menghasilkan
makanan hasil daerahnya. Jadi wadahnya. Mungkin kalau lebih ke teknisnya kayak punya warung sendiri, wadah sendiri untuk penyaluran makanan, apakah dari masyarakat yang ada yang usaha-usaha apa misalnya tadi rangginang kek ataupun misalnya makanan-makanan yang lain brondong kek dijualnya di situ Kang. Jadi satu tempat betul. Jadi ini juga peluang untuk pekerjaan. Brandingnya sama kita anak-anak remaja. Mudah-mudahan nih anak pemuda di luar sana jangan berkecil hati. Adapun nggak kerja, nggak punya biaya segala macam, nanti ada nih rencana nih, ada dari rekan-rekan genre nih. Mudah-mudahan bisa masuk ke kampung-kampung, orang yang tidak mempunyai pekerjaan tidak menjadi premanisme, tapi bisa diangkat. Duh mantap ya. Luar biasa. Justru kita harus menyelamatkan. Harus diselamatkan. Bagian dari solusi. Jadi memang kadang-kadang kita kalau ada sesuatu yang negatif gitu kan, kita malah justru menghindari. Nah, memang boleh menghindari hal negatif, tapi sebaiknya kita sebagai orang gitu kan, ada satu istilah perubahan besar itu terjadi karena orang terpilih. Nah, ya mungkin kita di sini di meja ini orang-orang terpilih gitu kan. Bukan seleksi alam. Bukan seleksi alam. Dengan berbagai. Ya itu juga termasuk kita terpilih untuk menjadi bagian dari sosok yang menyelamatkan. Jadi ketika ada suatu kelompok atau ada suatu hal yang memang di situ orang-orang bilang itu tidak baik, kita harus membaikkan itu. Kita harus masuk ke sana, kita harus jadi bagian dari solusi itu, kita harus memperbaiki itu. Nah, jadi memang hal seperti itulah yang tugas kita gitu kan sebagai intelektual. Betul sih. Gitu. Jadi bagian dari solusi adalah kita harus menyelamatkan banyak orang. Betul. Jadi boleh terjun ya Kang ya. Boleh terjun tapi jadi solusi terjunnya gitu. Jadi bukan ikut-ikutan tapi jadi solusi. Kalau kata kalau kata bahasa Sunda jangan tuturut muning. Tuturut monyet kemudian. Gitu. Jadi jangan menghindari kayak mohon maaf gitu ya ada penyakit gitu kan HIV/AIDS kan sebetulnya bukan dihindari dijauhkan. Kita rangkul dengan cara-cara yang baik gitu kan untuk mereka sembuh. Begitupun dengan narkoba. Ada teman kita, ada saudara kita atau ada siapapun pecandu, jangan dihindari, justru kita harus merangkul gitu. Karena nanti kabur gitu kan. Udah kabur kayak tugasnya. Tugas BNN kan ini dilindekan kabur. Benar. Gitu ya. Enggak kedai. Kira ada wakna. Ya gitu kan. Jadi gini, Dok, terima kasih motivasinya. Motivasi kan? Ujangan dan motivasinya. Mudah-mudahan generasi penerus bangsa terhindar dari narkoba dan juga jangan mencoba-coba. Adapun yang sudah mencoba di narkoba, jangan berkecil hati. Kita punya wadah. BNN ada wadah. Wadahnya yaitu dari rehabilitasi. Gratis tanpa dipungut biaya. Kembali lagi saya mengeluarkan bahwa rehabilitasi gratis tanpa dipungut biaya dan juga tidak seram, Dok. Tidak seperti yang kita bayangkan. Rehabilitasi, kita ditahan. Enggak kan ya, enggak ada kayak gitu. Tapi rehabilitasi seperti kata dokter tadi dikatakan dibina. Diperbaiki mentalnya, diperbaiki psikologinya, diperbaiki juga badannya bila perlu. Nanti kan ada obat untuk itu, gitu solusinya. Tapi kalau misalkan ketergantungannya lebih, bisa ada di rawat inap di Lido. Kalau step-stepnya gimana aja sih Bang kalau mau rehabilitasi? Kalau ada rehabilitasi tinggal datang keluarganya datang membawa si pasien itu, membawa KTP, kakak cukup itu aja. Segera kita laporkan. Iya. Jangan kita takut anak kita dilaporkan kita ditahan. Justru kalau tidak dilaporkan terhadap orang tuanya dan ditemukan oleh kita tim, beda lagi cerita urusannya dengan menyerahkan diri untuk diobati. Benar. Gitu. Nah, sama seperti COVID ya. Oke. COVID juga kan ketika ada orang yang terinfeksi positif, Cocok. masyarakat malah menjauhi. Enggak malah kita mau corona jauhan gitu kan. Justru kita harus menyembuhkan dengan cara-cara yang memberi makannya dengan ngasih support juga kan. Secara mental gitu kan. Justru sama halnya mungkin narkoba bisa dibilang penanganannya gitu kan. Bukan menjauhi tapi sama bener COVID kan kalau kita udah berasa badan kita terpapar, kita datang ke puskesmas ataupun tempat kesehatan lainnya, kan isolasi mandiri kan. Beda dengan ketika kita dicek dadakan positif,
langsung diisolasinya dibawa kan. Iya. Nah, sama seperti itu. Sama seperti itu narkoba juga. Jadi kan COVID tidak di penjara. Tidak. Tapi anger batur sararieun kalau dijemput. Takut lah kalau dijemput. Dijemput apalagi di astronot. Serasa dikucilkan. Nah. Dikucilkan sama gitu kan. Ada Break dulu. mungkin cukup sekian bahasan dari kita. Break dulu, nanti ada season 2, Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Mengapa Pak ditutup? Terima Tutup kasih. aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita punya iya, YouTube. YouTube kita yaitu Info BNK Sumedang. Nanti ada di bawah. Ada di bawah dan Ada di bawah. rekan-rekan sekalian punya channel YouTube silakan. Ya, ada kan? Enggak. Jadi tinggal- Channel Instagram adanya. Iya. nanti di bawah ada. Di sini nih. Oke, terima kasih untuk narasumber semuanya. Terima kasih juga Bang. Siap. Semoga ilmu yang kita sampaikan hari ini atau sharing-sharing kita bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, war on run.